I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Zawaratul Halina Diva. Ini 220103110091. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas P Indonesia yang diampu oleh Bapak Zudamza. Yang pertama ada wawancara guru kelas rendah SDN 2 Tanjung Sekar. Yang kedua ada menjelaskan tentang KIKD. Yang ketiga ada bahan ajar video pembelajaran. Yang keempat ada penerapan bahan ajar pada peserta didik. Dan kelima ada tahapan-tahapan penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KIKD pada SDN 2 Tanjung Sekar. Untuk kompetensi inti, yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi unsur-unsur teks yang sudah didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi dari teks-teks yang dibaca dan didengar. Jadi saya di sini akan menggunakan metode pembelajaran probing prompting. Teknik probing prompting ini adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalaman dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa akan mengkonstruksi konsep, prinsip, aturan menjadi pengetahuan yang baru. Dengan demikian, pengetahuan baru itu tidak diberitahukan. Dengan model pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi, sehingga siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab, akan terjadi suasana tegang. Namun demikian bisa dibiasakan untuk mengurangi kondisi tersebut. Guru hendaknya serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, nada lembut, ada canda, senyum, dan tertawa. Sehingga suasana itu menjadi nyaman, menyenangkan, dan ceria. Jangan lupa bahwa jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah satunya cirinya itu dia sedang belajar. Jadi kita harus menerima jawaban salah ataupun benar dari siswa tersebut. Yang kedua ada metode. Untuk metode pembelajaran probing prompting, pembelajaran dengan cara menyajikan serangkaian PowerPoint yang berisi tentang karya sastra yang berjudul puisi. Jadi setelah guru menjelaskan tentang puisi itu apa, ciri-cirinya bagaimana, jenisnya bagaimana dengan PowerPoint tadi, setelah itu guru akan menunjuk para siswa-siswa tersebut untuk mengulang kembali dan mengulas kembali apa itu puisi, ciri-ciri puisi bagaimana, dan seterusnya. Yang kedua ada metode pembelajaran kooperatif, GL Cooperative Learning. Pembelajaran ini itu sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi, karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk kerja sama, saling
saling berkelompok, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif, setiap anggota itu terdiri dari 2, 3, 4, 5 orang kelompok. Untuk metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, jadi guru itu membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 2 anak, dan selanjutnya guru memberikan tugas untuk membuat puisi masing-masing per kelompok dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi setelah mereka diberi waktu untuk membuat puisi, mereka maju berkelompok dengan urut kelompok 1, 2, 3. Setelah itu mereka akan membacakan karya puisi yang telah mereka buat berkelompoknya tadi dan dibaca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Purnamasari, sekaligus mengajar di SDN 02 Tanjung Sekar. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Mbak Sofi, perwakilan observasi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya membuat video bertujuan untuk membantu mbak-mbak yang telah melakukan observasi di sekolah kami untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang telah diajukan oleh mbak-mbak yang telah observasi. Yang pertama yaitu, kurikulum apakah yang telah dan sedang berjalan di sekolah kami? Dan yang kedua, bahan ajar apa yang telah digunakan di sekolah kami dan belum pernah digunakan di sekolah kami? Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kurikulum yang telah digunakan di sekolah kami yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka di sini bisa disebut juga dengan Merdeka Belajar. Nah, konsep dari Merdeka Belajar ini yaitu anak-anak itu atau peserta didik diberi kebebasan untuk memilih minat dan bakat sesuai kemampuan anak-anak dan sesuai karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak. Contohnya begini, ada siswa A itu mendapatkan nilai 75 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan nilai itu nilai yang paling tinggi oleh anak itu. Kemudian di siswa B mendapatkan nilai 85 di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mata pelajaran Bahasa Indonesia itu ya anak tersebut juga termasuk nilai yang tertinggi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Setiap anak punya karakteristik tersendiri. Kami memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai bahan ajar yang telah diterapkan di sekolah kami, yaitu kami telah menerapkan bahan ajar yang berpusat pada siswa. Di sini kami bertujuan agar siswa itu lebih aktif lagi saat proses pembelajaran berlangsung. Karena dengan bahan ajar yang berpusat pada siswa itu melakukan suatu proyek. Proyek di sini yaitu siswa itu membuat karya seperti suatu kerajinan tangan atau proses menempel, menggunting, dan membentuk. Nah, setelah itu juga ada proses melukis atau memasak untuk proses keseniannya. Dan yang belum kami terapkan yaitu saat kesenian suara.
Nah, di seni suara kami belum menerapkan untuk pembuatan video karena kami rasa anak-anak masih belum bisa untuk membuat video saat menyanyikan sebuah lagu. Nah, baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada mbak-mbak yang telah melakukan observasi di sekolah kami. Mohon maaf apabila ada salah perbuatan atau kata yang kurang berkenan di hati mbak-mbak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Stop ya. Hai, nama saya Susanti. Saya dari Jakarta. Hai Susanti. Selanjutnya, Hai teman-teman, nama aku Wardah, aku dari Pasuruan. Hai Wardah. selanjutnya. Hai teman-teman, namaku Tapasya dari Jogja. Hai Tapasya. Kan sudah saling mengenal. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan Bu Guru. Oke, saya mulai ya. Kita belajar dengan judul Sastra Indonesia. Karya sastra merupakan wadah seni yang menampilkan keindahan lewat penggunaan bahasa yang menarik, bervariasi, dan penuh imajinasi. Selanjutnya ada macam-macam karya sastra. Yang pertama ada puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya ada puisi. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan atau kata-kata agar menarik dan dapat menggugah emosi pembaca maupun pendengar. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan pilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Yang kedua ada nama pengarang puisi diketahui. Nomor 3, memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, lebih menggunakan sajak, syair, atau pola pantun. Yang kelima ada puisi biasanya berbentuk minimal 4 seuntai. Unsur-unsur puisi. Unsur puisi adalah unsur-unsur yang ada dalam puisi, baik tersurat maupun tersirat. Di sini ada 5 unsur pembangunan di dalam puisi. Ada beberapa macam, yaitu 1. Ada majas, 2. Irama, 3. Kata konotasi, 4. Kata berlambang, 5. Imajinasi. Di sini ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi ini tuh mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua ada puisi lirik yang berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam lari-lari atau baris. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenade. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Dalam jenis ini puisi penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, suasana, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur puisi. Struktur fisik puisi adalah metode penyampaian dan hakikat puisi ini terdiri dari perwajahan puisi, diksi, imajinasi, kata konkret, majas, dan rima atau irama. Dan untuk bentuk-bentuk puisi ada puisi lama, yang artinya puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti persajakan, pengaturan larik dalam setiap bait, jumlah kata dalam setiap larik, dan musikalitas. Jenisnya itu ada pantun, syair, gurindam, karmina, mantra, saloka, dan talipun. Selanjutnya ada puisi baru yang artinya puisi yang tidak terikat oleh pengayuran dalam penciptaan puisi dan bentuknya lebih bebas. Dan jenisnya ada balada, elegi, himne, epigram, ode, romansa, dan satire. Terima kasih. Paham anak-anak? Paham Guru. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab yang bisa saya kasih hadiah.
Yeay. Kau apa wes iki dikat? Ini kalau dia kuwi dasar kocok. Ya belum rumah. Aku mau. Siapa yang mau hadiah? Saya Ya, berarti harus menjawab dahulu. Enggak mau. Di sini siapa yang tahu karya sastra? Saya. Dulu. Karya sastra merupakan wadah seni yang menampilkan keindahan lewat penggunaan bahasa menarik, bervariasi, dan penuh imajinasi. Ya, sebentar ya, nanti kalau bisa Bu Guru kasih hadiah seperti Mbak Ana. Makasih, Bu Guru. Selanjutnya ada yang tahu macam-macam Saya. musik nggak? Sarah. Ayo Mbak Ana duluan ya. Ayo. Kamu gak dapet Macam-macam karya sastra ada 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Benar sekali. Buat Mbak Muri. Mau aja gak dapet permen. Jangan nangis ya, nggak apa-apa. Di sini dapat kok. Selanjutnya ada yang tahu artinya puisi tidak? Saya. Kok tidak ada yang menjawab kecuali Mbak Bunga? Ayo Mbak Bunga. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan atau kata-kata agar menarik dan dapat membuka emosi pembaca maupun pendengar. Benar sekali. Ini buat Mbak Bunga. Terima kasih, Bu. Nggak boleh saya. Itu permen aku. Siapa yang di sini tahu tentang ciri-ciri puisi? Saya. Ya, tahu. Ayo Mbak Nisa pasti tahu. Yuk kita review lagi tadi gimana materinya. Gak ada yang tahu. Sarada. Ya sudah, ayo Mbak Ciri Sarada. puisi ada 5. Yang pertama, menggunakan diksi yang bersifat indah. Yang kedua, nama pengarang diketahui. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang berubah-ubah. Yang keempat, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Dan yang terakhir, minimal ada 4 seuntai. Benar sekali. Ini untuk Mbak Sarada. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Terima kasih, Bu Guru. Maaf ya yang belum dapat ya Pak. Next time. Selanjutnya kita akan belajar diskusi ya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 2 anak. Yuk kita buat kelompoknya dulu. Saya boleh. Saya Sama anak ini. Kamu mana Auti? sama aku ya, sama aku. Bu Guru nggak bawa pulpen. Gak bawa bolpen ini. Aku juga nggak bawa Bu Guru. Aku udah bawa. Apaan sih kalian sekolah gak bawa pulpen? Dari bawa Saya sudah jangan berantem ya. Kami bawa HP di Sudah di sini nanti Bu Guru kasih satu kertas, terus menulis puisi terserah kalian ya. Iya, Bu Guru. Ini Bu Guru mau tanya kalau ini tentang cinta boleh nggak? Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yeay. Ini pendoponya Mbak Bunga. Ini Mbak Muhid, tolong ya. Mbak Warda sama Mbak. Oh iya Mbak Warda. Nanti setelah menulis puisi maju ke depan berkelompok nanti untuk membaca. Ya, oke. Oke. Bu Guru tunggu sampai selesai ya. Malas, Bu Guru. Ya apaan sih sekolah kok males? Nonton doang. Ya. Kok gila aku kan nyari kase sesumber sari selebat ini bangga ini
aku dapat tuh. Dapat bagus. Bagus. Bagaimana Mbak Bunga bisa? Bisa Bu Guru. Gimana bisa? Bisa dong. Sudah bisa. Kan kita pintar. Siapa? Mohon kedua saya. Bu Guru saya ngantuk Bu Guru. Wudhu boleh ke luar saya izin? Bu Guru ini tak makan ya? Ya boleh. Tapi nanti. Nggak mau sekarang pokoknya. Bu Guru tawur. Aja per bulan kan. Ada yang mau dulu. Tidak boleh ngomong. Segitu beratus. Iya. Bu Guru udah selesai. Udah selesai. Cepet banget. Ya kan kami pinter. Ya, Kami mulai nggak ya. nyontek. Ini Bu Guru. Itu di bawah nanti ya. Oh, oke. Nanti dibaca di depan. Sudah Sudah selesai semua. Kelompoknya Mbak Ana juga. Mbak Ana, Mbak Sarah ada udah? Sudah. Oke, dimulai dari kelompoknya Mbak Bunga sama Mbak Nisa ya. Yeay. Bacakan ya bersama-sama. Yuk. Puisi judulnya menuntut ilmu. Tepuk tangan dulu dong. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Tak lupa sholat dan juga mandi. Lalu ku bersiap untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu tiada henti. Oh sudah. Berjuang demi masa depan, berjuang untuk meraih harapan, menuntut ilmu yang bermanfaat, tanpa menyerah walau kadang lelah. Sudah Bu Guru. Oke, dimulai dulu ya. Iya. 100 Bu Guru. Sebentar jangan belakang dulu ya. 100. Yeay, dapat 100. Ayo untuk kelompoknya Mbak Sarah dan Mbak Ana silakan. Oke, maju. Dapat permen lagi kan? Oh tidak. Yang selesai duluan dapat permen Bu Guru. Bu Guru udah gak punya permen. Guru. Ih kok lama sih? Ya nggak bisa baca puisi. Berada di bumi karena takdir. Melangkah dengan menebar berkah. Menjadi terang karena tuntutan. Terpilih menjadi guru teladan. Berada di sekolah pilihan. Guru. Tapi saya Bu Gurunya, Bu Guru nilai dulu. Terima kasih Bu Guru, sangat bagus hari ini. Kasih 80 aja Bu Guru. Dia jelek. Bu Guru, Aku Bu Guru. Ya, semangat ya. ketinggalan di terakhir. Dedenya berapa? Kentut. Gak boleh tertawa ya, kita harus mendukung teman-teman. Tapi itu kentut. Oh, kentut. Suaramu halus dan lembut, seperti suara burung perkutut. Bila tidak ditahan sakit perut, dan bila dilepas bakalan ribut. Oh, kentut. Kau bersemayam di dalam perut, bau harum seperti bangkai siput. Kaulah angin ribut, keluar dari lubang kecil yang keriput. Seperti pantun ya. Kalau bunyi put put put. Iya, Balik kita ada balik. Ya, ini. Bagus
Bagus banget hari ini anak-anak. Bu, mau tanya. Namanya boleh buat puisi tentang kentut. Gak apa-apa, yang penting mengandung puisi. Ada ciri-cirinya. Pintar sekali. Kamu kan di sini untuk puisi terbaik akan Bu Guru. Kita aku kelompok satu pasti kelompok kita yang menang. Gencut. Kelompok satu kita yang duluan dulu, jadi kita yang menang. Ya diam dulu ya Nana. Gencut. Untuk kelompok terbaik hari ini dimenangkan oleh kelompoknya Mbak Bunga. Untuk selanjutnya ada permen yang tidak terbalik. Ini untuk kelompoknya Mbak Sada dan Mbak Untuk nominasi terbaik ini saya kasih bolpen. Mbak Muhib dan tidak mau cuma satu. Silverqueen Bu. Ya harus dari kode Pisu. Sudah. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri. Bu guru besok sekolah lagi enggak? Iya, kan besok hari Minggu. Kita kan negeri. Oh iya. Seragamnya pakai apa Bu guru? Oke, pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu guru pamit ya. Salim Bu guru, salim. Salim dulu ya, Mbak. Yang pintar ya. Iya, Bu guru. Terima kasih. Dadah Bu guru. Patah lagi apa?